Tiongkok diketahui menjadi negara pertama yang dikunjungi oleh Presiden Indonesia Prabowo Subianto setelah dirinya resmi dilantik pada 20 Oktober lalu. Ini tentunya mencerminkan prioritas Presiden Prabowo dalam pengembangan hubungan antara Indonesia dan Tiongkok, sekaligus juga menunjukkan betapa strategisnya hubungan kedua negara. Sebelumnya, Presiden Prabowo juga memilih Tiongkok sebagai negara pertama yang dikunjungi pada bulan April yang lalu setelah dirinya resmi terpilih sebagai Presiden Indonesia. Kedua kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok pada tahun ini telah membuka babak baru dalam kerjasama strategis yang menyeluruh antara Tiongkok dan Indonesia. Nah, seberapa penting sebenarnya hasil kunjungan kali ini bagi Tiongkok dan Indonesia? Seperti kita semua tahu, kunjungan kenegaraan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke Tiongkok pada 8 hingga 10 November ini telah menghasilkan sejumlah hasil yang cukup konkret. Setidaknya ada 3 hal pokok yang menjadi sorotan. Pertama, Indonesia diketahui telah mendatangkan investasi sebesar 10,07 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 157,64 triliun rupiah. Kerjasama itu dilakukan antar pengusaha dari kedua negara dalam acara Indonesia-China Business Forum. Mereka telah menyepakati sejumlah perjanjian kerjasama yang sejalan dengan program prioritas pemerintah, antara lain di bidang ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi 26 komoditas utama dalam negeri, serta di bidang pemajuan sains dan teknologi. Kita tahu bahwa sektor ketahanan pangan dan energi merupakan isu yang penting bagi Indonesia, terutama dalam meningkatkan produksi pangan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor. Artinya, dengan adanya investasi dalam bidang energi, termasuk energi terbarukan, tentu ini akan bisa membantu Indonesia mencapai target-target energi yang berkelanjutan dan mendukung transisi energi yang lebih ramah lingkungan. Salah satu fokus utama kerjasama ini, seperti yang kita tahu, adalah hilirisasi 26 komoditas utama Indonesia, seperti misalnya nikel, timah, bauksit, dan batu bara. Ini tentu akan menciptakan nilai tambah bagi sumber daya alam Indonesia, mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah, dan membuka peluang lapangan kerja di sektor industri pengolahan dalam negeri. Sehingga ini bisa membuka peluang tentunya untuk transfer teknologi guna mempercepat modernisasi industri di Indonesia. Sementara bagi Tiongkok sendiri, investasi ini akan memberikan akses yang lebih besar tentunya ke pasar Asia Tenggara yang merupakan salah satu kawasan ekonomi yang berkembang pesat. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu negara penghasil sumber daya alam yang penting bagi industri Tiongkok, termasuk bahan baku untuk pembuatan baterai, elektronik, dan mobil listrik. Kita juga tahu bahwa Tiongkok merupakan negara industri terbesar di dunia yang sangat bergantung pada pasokan bahan mentah dari luar negeri. Makanya investasi ini, terutama di bidang hilirisasi sumber daya alam Indonesia, menjadi penting bagi Tiongkok untuk memastikan bahwa pasokan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri manufaktur di Tiongkok terus bisa berjalan. Sementara itu, Tiongkok juga mendapat manfaat dan bisa memperluas pengaruh ekonominya, mendapatkan akses ke sumber daya alam yang penting, serta memperkuat hubungan bilateral dengan negara besar di Asia Tenggara. Sehingga kerjasama ini sebenarnya telah menjadi win-win solution bagi kedua negara yang akan membawa dampak positif dalam jangka panjang tentunya. Lalu yang kedua, Indonesia sudah melakukan penandatanganan sejumlah kesepakatan kerjasama dengan Tiongkok.
Ada 7 kerjasama yang ditandatangani, yaitu ekspor buah kelapa segar dari Indonesia ke Tiongkok, kemudian mempromosikan perikanan tangkap yang berkelanjutan, penguatan kerjasama ekonomi biru, kerjasama sumber daya mineral, kerjasama mineral hijau, kerjasama di bidang sumber daya air, dan kerjasama penilaian kesesuaian. Kerjasama yang pertama yaitu protokol persyaratan fitosanitari untuk ekspor buah kelapa segar dari Indonesia ke Tiongkok. Dengan adanya persetujuan fitosanitari ini, produk Indonesia bisa diterima dengan mudah di pasar Tiongkok, meningkatkan pendapatan petani kelapa dan memperluas akses pasar. Selain komoditas utama seperti misalnya nikel dan batu bara, kesepakatan ini juga membantu Indonesia untuk mendiversifikasi jenis ekspor, sehingga mengurangi ketergantungan pada satu sektor dan mendorong ketahanan ekonomi yang lebih berkelanjutan. Sementara bagi Tiongkok sendiri, kerjasama ini akan menjamin pasokan kelapa segar yang berkualitas dari Indonesia yang bisa memenuhi permintaan domestik mereka yang tinggi. Mengingat kita tahu Tiongkok sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia, selalu mencari pasokan pangan yang beragam dan aman. Kemudian kerjasama yang kedua yaitu pedoman kerja teknis untuk mempromosikan perikanan tangkap yang berkelanjutan. Pedoman ini tentunya bisa membantu Indonesia dalam mengembangkan praktek perikanan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan, menjaga kelestarian ekosistem laut, dan memastikan stok ikan tetap terjaga untuk jangka panjang. Dan dengan mengadopsi standar perikanan yang berkelanjutan ini, maka produk perikanan Indonesia akan bisa lebih mudah diterima di pasar internasional, termasuk di pasar Tiongkok. Sementara bagi Tiongkok sendiri, ini juga merupakan kerjasama yang bisa membantu untuk memastikan adanya keberlanjutan pasokan perikanan di tengah meningkatnya konsumsi domestik mereka. Mengingat Tiongkok sebagai negara dengan permintaan ikan yang sangat tinggi, sehingga dengan begitu bisa memperkuat pasokan perikanan yang berkelanjutan dari Indonesia. Berikutnya yaitu kerjasama yang ketiga adalah memorandum saling pengertian tentang penguatan kerjasama ekonomi biru. Kita semua tahu konsep ekonomi biru berfokus pada pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, termasuk sektor perikanan, pariwisata bahari, energi terbarukan laut, dan ekosistem pesisir. Artinya apa? Artinya kerjasama ini nantinya akan bisa mendorong Indonesia untuk memaksimalkan potensi ekonomi lautnya dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Indonesia dalam hal ini tentu bisa memanfaatkan pengalaman dan teknologi dari Tiongkok dalam pengelolaan sumber daya laut dan maritim yang bisa membantu membangun infrastruktur yang lebih baik untuk memajukan sektor ekonomi biru ini. Dan bagi Tiongkok, kerjasama ini tentunya akan memberikan akses yang lebih besar untuk berkolaborasi dalam pengembangan energi terbarukan yang berbasis laut, seperti misalnya energi angin dan energi ombak. Lalu berikutnya kerjasama yang keempat yaitu memorandum saling pengertian tentang kerjasama sumber daya mineral. Nah, sebagai negara yang kaya akan sumber daya mineral seperti nikel, bauksit, tembaga, dan batu bara, kesepakatan ini tentu akan membuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas mineral melalui kerjasama pengolahan dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efisien dan berkelanjutan. Dan Tiongkok dalam hal ini dapat berinvestasi dalam infrastruktur dan teknologi yang diperlukan untuk membantu meningkatkan produktivitas dan kapasitas industri pertambangan di Indonesia. Berikutnya yang kelima, yaitu memorandum saling pengertian tentang kerjasama mineral hijau. Indonesia dalam hal ini bisa memanfaatkan kerjasama tersebut untuk mengembangkan industri hilirisasi mineral yang terkait dengan teknologi hijau seperti baterai kendaraan listrik, energi terbarukan, dan teknologi yang ramah lingkungan lainnya.
Ini juga akan membuka peluang besar bagi Indonesia untuk masuk dalam rantai pasokan global pada industri teknologi hijau. Kerjasama ini pun juga akan mendukung upaya Indonesia untuk mengelola sumber daya alamnya dengan cara yang lebih baik, yang lebih berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sementara bagi Tiongkok, kerjasama mineral hijau ini akan membantu Tiongkok dalam memastikan pasokan bahan baku yang diperlukan, seperti nikel dan kobalt untuk baterai listrik dan teknologi hijau lainnya. Mengingat Tiongkok kita tahu selama ini memiliki ambisi besar dalam mengembangkan industri kendaraan listrik dan energi terbarukan untuk masa depan. Dan kerjasama yang keenam adalah memorandum saling pengertian tentang kerjasama di bidang sumber daya air. Kerjasama ini tentunya juga akan membuka peluang bagi Indonesia untuk mengakses teknologi dan keahlian Tiongkok dalam pengelolaan sumber daya air yang efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan ketahanan air. Kerjasama ini mencakup pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih yang lebih baik di Indonesia yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sementara bagi Tiongkok, kerjasama ini memungkinkan untuk berbagi pengetahuan dan teknologi yang bisa diterapkan di Indonesia, mengingat Tiongkok memiliki pengalaman dalam mengelola sumber daya air dalam skala besar, termasuk proyek-proyek pengendalian banjir dan irigasi. Dan yang terakhir, yang ketujuh, adalah kerjasama memorandum saling pengertian tentang kerjasama penilaian kesesuaian. Kerjasama ini akan membantu Indonesia untuk memastikan bahwa produk-produk yang diekspor ke Tiongkok memenuhi standar kualitas dan regulasi yang telah ditetapkan. Nah, kerjasama ini bisa memastikan bahwa produk yang diimpor dari Indonesia memenuhi standar kualitas dan keamanan yang sesuai, mengurangi risiko produk yang tidak memenuhi syarat atau berisiko terhadap kesehatan dan keselamatan. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa kesepakatan bilateral ini memiliki dampak besar bagi kedua negara dalam memperkuat hubungan ekonomi, memperluas akses pasar, serta mendorong keberlanjutan dan inovasi. Dan bagi Indonesia sendiri, ini merupakan peluang untuk meningkatkan ekspor, mengelola sumber daya alam dengan lebih efisien, dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Lalu yang ketiga, pemerintah Tiongkok juga sudah sepakat untuk mendukung pendanaan program makan bergizi gratis. Kedua negara dalam hal ini telah menyepakati pendanaan Food Supplementation and School Feeding Program in Indonesia. Dukungan pendanaan ini merupakan langkah penting yang bisa membawa banyak manfaat strategis, baik bagi Indonesia maupun Tiongkok. Bagi Indonesia, dengan adanya dukungan pendanaan ini dapat lebih efektif mengatasi masalah gizi buruk yang menjadi tantangan besar di berbagai wilayah, khususnya di daerah-daerah terpencil dan miskin. Mengingat salah satu tujuan utama program makan bergizi gratis adalah untuk mengurangi angka stunting dan malnutrisi di Indonesia, terutama di kalangan anak-anak dan ibu hamil. Dukungan Tiongkok ini juga bisa membantu Indonesia mencapai beberapa Sustainable Development Goals atau SDGs, khususnya yang berkaitan dengan pemberantasan kemiskinan, ketahanan pangan, kesehatan yang baik, dan kesejahteraan. Artinya apa? Artinya makan bergizi gratis juga akan memberi masyarakat miskin akses yang lebih baik terhadap makanan sehat yang merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dukungan ini tentu diharapkan bisa mengurangi ketimpangan sosial dengan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan dan kekurangan gizi. Ini tentunya bisa meningkatkan kesempatan bagi mereka untuk berkembang secara fisik, mental, maupun ekonomi. Dukungan Tiongkok ini setidaknya menunjukkan bahwa kedua negara tidak hanya fokus pada kerjasama ekonomi dan infrastruktur, tapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia
melalui sektor kesehatan dan gizi. Sementara bagi Tiongkok sendiri, dengan memberikan dukungan untuk program sosial seperti makan bergizi gratis ini bisa memperkuat citra positifnya sebagai mitra yang mendukung pembangunan sosial di negara-negara berkembang. Ini juga dapat meningkatkan pengaruh Tiongkok di Indonesia, terutama dalam hubungan diplomatik dan kesediaan Indonesia untuk bekerja sama di berbagai sektor. Tentunya Tiongkok sebagai bagian dari komunitas internasional juga berkomitmen untuk mendukung pencapaian SDGs. Dukungan untuk program makan bergizi gratis ini sejalan dengan tujuan Tiongkok untuk lebih berperan dalam pengentasan kemiskinan global dan mendukung negara-negara berkembang dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dan yang tidak kalah penting, bahwasanya dukungan Tiongkok dalam pendanaan program makan bergizi gratis ini memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Indonesia yang bisa mengakses makanan bergizi secara lebih merata. Dan ini juga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang karena kesehatan yang baik adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan sosial dan ekonomi. Nah, dari ketiga hasil kunjungan Presiden Prabowo ke Tiongkok tadi, setidaknya telah memperlihatkan kepada kita bahwa ternyata dengan adanya peningkatan hubungan akan memberikan keuntungan bagi Indonesia maupun Tiongkok di berbagai sektor yang bisa memberikan manfaat jangka panjang baik dari sisi ekonomi, sosial maupun politik.